Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sufiati, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Wahyu Trimarwono, mahasiswa program sarjana ekonomi syariah dari Universitas UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pembiayaan Madrasah terhadap Pembangunan SDM Unggul Generasi Alpha di Jakarta dengan tinjauan makosid syariah. Baik, mari kita mulai dari bagian pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini. Kita semua memahami bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di panggung global. Dalam konteks pendidikan Islam, madrasah memegang peran yang sangat strategis, terutama dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi alfa, yaitu anak-anak kita yang saat ini berada di usia sekolah. Namun, ada sebuah tantangan. Efektivitas pembangunan SDM di madrasah ini sangat bergantung pada seberapa efisien anggaran pendidikan dikelola baik di tingkat kementerian maupun di madrasah itu sendiri. Isu ini menjadi semakin relevan mengingat adanya informasi mengenai penurunan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar 6% pada tahun 2025. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran, apakah penurunan ini akan berdampak pada kualitas pembiayaan madrasah dan pada akhirnya pada kualitas SDM generasi alpha yang kita harapkan. Berdasarkan kekhawatiran dan latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama. Pertama, bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendanai madrasah di Jakarta? Kedua, apa saja faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kualitas SDM generasi alpha di madrasah? Ketiga, bagaimana sebenarnya hubungan antara alokasi anggaran dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh madrasah? Keempat, kendala apa saja yang sering dihadapi madrasah dalam mengoptimalkan anggaran yang mereka terima? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menggunakan prinsip makosid syariah sebagai kerangka untuk mengevaluasi alokasi anggaran pendidikan ini? Selaras dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran Kementerian Agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM generasi alpha di lingkungan madrasah, dan mengkaji hubungan antara alokasi, anggaran, dan kualitas pendidikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dengan berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan dan ekonomi syariah maupun secara praktis, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Kementerian Agama dan para pengelola madrasah. Sebagai pisau analisis, saya menggunakan beberapa landasan teori utama, yaitu yang pertama makosid syariah. Secara sederhana, ini bukan hanya tentang aturan, tapi tentang tujuan di balik hukum syariah itu sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua, efisiensi. Ini adalah konsep fundamental yang membandingkan output dengan input atau yang sering disebut cost of output. Yang ketiga, pembiayaan pendidikan merupakan proses sistematis mulai dari perencanaan, alokasi, hingga pertanggungjawaban dana untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Dan yang terakhir, pembangunan SDM adalah sebuah proses untuk meningkatkan kualitas individu agar mampu bersaing di era global. Lalu, apa yang membuat penelitian ini baru dan penting? Inilah letak research gap dan novelty-nya. Meskipun sudah banyak penelitian tentang pembiayaan pendidikan, masih ada kesenjangan yang signifikan. Riset yang ada umumnya belum berfokus pada pengembangan generasi alpha, jarang menggunakan makosid syariah sebagai evaluasi anggaran, dan masih terbatas dalam menganalisis efisiensi anggaran Kementerian Agama secara spesifik. Belum ada studi yang secara komprehensif menghubungkan ketiga elemen ini, efisiensi anggaran, pembiayaan madrasah, dan SDM generasi alpha, khususnya dalam konteks unik Jakarta. Oleh karena itu, kebaruan atau novelty pada penelitian ini terletak pada upayanya untuk menganalisis pengaruh efisiensi anggaran dan pola pembiayaan terhadap pengembangan SDM generasi alpha di Jakarta, sebuah area yang masih sangat terbatas diteliti hingga saat ini. Eh, Untuk memperkuat argumen ini, saya telah meninjau 15 penelitian terdahulu. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa topik-topik seperti manajemen SDM, pembiayaan pendidikan, efektivitas dana BOS, dan makosid syariah telah diteliti secara terpisah oleh para ahli. Namun belum ada satupun yang menggabungkan semua variabel ini secara bersamaan dalam satu model penelitian yang utuh, terutama dengan fokus pada generasi alpha di Jakarta. Hal ini semakin meyakinkan saya akan ada celah penelitian yang perlu diisi. Selanjutnya, model dan hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka, saya membangun model penelitian sebagai berikut. Model ini menggambarkan bagaimana tiga variabel independen yaitu efisiensi anggaran, pembiayaan madrasah, dan makosid syariah diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pembangunan SDM unggul generasi alpha. Dari model ini, saya merumuskan 4 hipotesis. Yang pertama, efisiensi anggaran Kemenak berpengaruh positif terhadap pembangunan SDM unggul generasi alpha. Hipotesis kedua, pembiayaan madrasah berpengaruh positif terhadap pembangunan SDM unggul generasi alpha. Hipotesis ketiga, makosid syariah berpengaruh positif terhadap pembangunan SDM unggul generasi alpha. Dan hipotesis keempat, ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pembangunan SDM unggul generasi alpha. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk menguji hipotesis tersebut, saya akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampelnya adalah para pemangku kepentingan di madrasah, baik MI, MTS, dan MA di Jakarta, yang mencakup siswa atau siswi generasi alpha, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua murid. Data akan Data akan dikumpulkan dari dua sumber. Sumber primer melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form dan sumber sekunder dari dokumentasi di website-website resmi terkait. Lalu data yang terkumpul selanjutnya akan diolah menggunakan software Stata MP17 dan Microsoft Excel. Teknik analisis datanya meliputi analisis deskriptif, uji regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Intinya, penelitian ini berupaya melihat bagaimana efisiensi anggaran dan sistem pembiayaan pendidikan Islam
jika ditinjau dari kacamata tujuan luhur syariah, yaitu makosid syariah, dapat berkontribusi pada lahirnya generasi alfa yang unggul di ibu kota. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip kalimat dari slide ini, yaitu karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak atau Ibu, serta teman-teman sekalian. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, dan pertanyaan yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.